Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadine Nursi Fitri dengan NIM C1C0190007. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan syariah. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, konsep menjaga harta kekayaan, yang kedua, transaksi yang dilarang, yang ketiga, rekayasa permintaan, dan yang keempat, prinsip sistem keuangan syariah. Langsung saja ke yang pertama, yaitu konsep menjaga harta kekayaan. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu konsep kepemilikan. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yang diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perolehan harta. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kemudian penggunaan dan pendistribusian harta. Yang pertama yaitu tidak boros dan tidak kikir dalam batas kewajaran, membelanjakan harta dengan tujuan untuk mencari ridha Allah dengan berbuat kebajikan. Yang ketiga, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kami itu menunjukkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Kemudian yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga. Yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berutang. Selanjutnya yaitu akad, kontrak, dan transaksi. Akad dalam bahasa Arab, al-akad jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Kemudian jenis akad. Yang pertama, akad tabaruk adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Kemudian yang kedua, akad tijarah atau kompensasional kontrak, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, rukun dan syarat akad. Yang pertama, pelaku. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad atau penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, sahibul mal dan mudarib, mitra dengan mitra dalam musyarakah. Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka. Kemudian yang kedua, objek akad. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Kemudian yang ketiga, ijab qabul. Ijab kabul atau serah terima merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan kepada mereka saling ridho. Kemudian transaksi yang dilarang. Yang pertama, semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, riba. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, perjudian. Yang kelima, gharar. Yang keenam, ihtikar. Yang ketujuh, monopoli. Yang kedelapan, bai najisi. Yang kesembilan, suap. Yang ke-10, taluk. Yang 11, bai al-ina. Dan yang ke-12, talaki al-rukban. Yang pertama yaitu aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah, aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah, antara lain babi, khamar atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan transaksi sejenis lainnya yang dilarang oleh syariah. Kemudian riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, berkembang, meningkat, dan membesar. Kemudian yang ketiga, pengaruh riba pada kehidupan manusia. Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi karena riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Kemudian riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba, baik secara tunai maupun berjangka. Kemudian riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antara masyarakat dalam hal pinjam-meminjam. Kemudian perbedaan riba dan jual beli. Jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jual beli harus ada pertukaran barang atau manfaat yang harus diberikan sehingga ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual. Sedangkan riba tidak ada pertukaran barang dan keuntungan atau manfaat, hanya diperoleh oleh penjual. Kemudian jual beli karena ada yang ditukarkan harus ada beban yang ditanggung oleh penjual. Sedangkan riba tidak ada beban yang ditanggung oleh penjual. Kemudian jual beli memiliki risiko untung rugi sehingga diperlukan kerja atau usaha, kesungguhan dan keahlian.
Sedangkan riba tidak memiliki risiko, sehingga tidak diperlukan kerja atau usaha kesungguhan dan keahlian. Kemudian selanjutnya penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Kemudian, transaksi mengandung ketidakpastian atau gara. Gara terjadi ketika terdapat incomplete information, sehingga tidak ada kepastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam 5 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu, penyerahan, dan akad. Kemudian perjudian. Berjudi atau dalam bahasa Arab disebut maiser, arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Kemudian penimbunan barang atau ihtikar. Penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain jika di kemudian hari terjadi kelangkaannya, atau barang tersebut sulit didapat dan harganya yang tinggi. Kemudian monopoli. Alasan larangan monopoli sama dengan larangan penimbunan barang. Walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang, monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar yang menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Kemudian rekayasa permintaan atau buying agency. Yang pertama suap, yang kedua penjualan bersyarat, yang ketiga pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, yang keempat jual beli dengan cara talaki al-rukban. Kemudian ada prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama pelarangan riba, yang kedua pembagian risiko, yang ketiga menganggap uang sebagai modal potensial, yang keempat larangan melakukan kegiatan spekulatif, yang kelima kesucian kotak, dan yang keenam aktivitas usaha harus sesuai syariah. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.